Tiga rumah terbakar di Kelurahan Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran diduga akibat ulah seorang istri yang nekat membakar suaminya saat tidur. Akibat kejadian ini, korban terluka bakar hingga 80%. Sambil makan pagi, ada bunyi, bunyi seperti pukulan begitu. Kita lompat keluar, api sudah menyala besar. Api langsung menyala besar. Kita tidak tahu sumber apinya dari mana, yang pasti di tengah sini, di ruangan tengah sini, api sudah membesar tinggi. Selain membakar 3 rumah, api juga menghabiskan sebuah minibus dan 2 motor. Kini kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu Ainis melaporkan. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi solidaritas santri. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas atas penganiayaan santri dan mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas santri memanggil, santri melawan, dan santri menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku. Memprosesnya secara hukum dan menyeretnya ke pengadilan. Perbuatan mereka. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan, termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang, lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka mengumpulkan mereka. Tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah, pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Kepada seluruhnya, ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri dan tentunya para romo-romo kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan anak yang menjadi korban penyanderaan pria yang juga teman orang tuanya telah mendapatkan pendampingan. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku kesal tidak dipinjamkan uang dan juga sempat mencabuli korban saat disekap. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi memastikan anak yang disandera di pos polisi Pejaten, Jakarta Selatan sudah mendapatkan pendampingan. Arifatul kini menunggu hasil pemeriksaan polisi pada pelaku yang mengaku berhalusinasi tersebut. Ini juga sudah didampingi, kita lihat prosesnya seperti apa. Saya belum berani mengambil kesimpulan karena kita belum tahu informasinya yang si pelaku ini dia halusinasi. Jadi katanya dikejar orang banyak, jadi dia harus megang anak kecil supaya dia selamat gitu. Tapi kita belum tahu, itu penjelasan yang saya lihat tadi di televisi. Tapi pastinya seperti apa mungkin kita harus menanya lebih jauh lagi gitu ya. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan pelaku mencuri korban di latar belakangi kesal tidak diberikan pinjaman uang oleh ibu korban. Pelaku kemudian membawa kabur korban menggunakan sepeda motor milik tetangganya.
Tak hanya menculik dan menyekap, pelaku juga diketahui mencabuli korban. Saat menculik dan menyekap korban, pelaku diketahui dalam pengaruh narkoba dan sempat meminta uang tebusan. Sebagai barter, karena dia meminjamkan uang tidak diberikan oleh ibu korban, supaya dia mau transaksi supaya dia ada pertukaran. Jadi kalau tidak diberikan uang, anaknya akan saya cederai ataupun saya lukai. Jadi itu modus operandi yang dilakukan oleh IJ terhadap korban ZPKU berumur 5 tahun ini. Selama dalam di bawah dekapan daripada IJ, korban 5 tahun ini, ZPKU mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, dan yang lebih parah adalah dicabuli. Sebelumnya viral di media sosial penyandaran anak di pos polisi Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan teman ayah korban. Korban akhirnya berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang, pemirsa, mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal. Penembakan diduga sebagai bentuk teror. Ini terjadi usai sidang pembacaan eksepsi Supriyani. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah ini yang kami lagi identifikasi, dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito Supriyani, sehingga sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang kasus guru honorer Supriyani kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan agenda putusan sela. Dalam sidang, hakim diketuai oleh Stevi Rosano menolak seluruh eksepsi atau keberatan kuasa hukum Supriyani yang diajukan, sehingga sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Nah, setelah saya tanya, kenapa kamu berubah keterangan?
Katanya karena saya dimarahi bapak, karena bapaknya bilang ini tidak mungkin jatuh di sawah. Berarti diakui tadi, Pak? Si anak itu mengakui kalau dia jatuh di sawah? Iya, awalnya dia ngomong begitu. Dia ngomong. Tapi kalau menyebut Bu Supri itu kenapa, Pak? Ya itulah, makanya kan tadi saya coba gali. Kenapa kamu tiba-tiba cerita Bu Supri? Ya karena saya katanya dimarahi sama bapak. Saya dimarahi sama bapak karena bapak tahu bahwa katanya ini bukan jatuh dari sawah. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Supriani ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya berinisial D. Orang tua korban yang merupakan anggota polisi tak terima anaknya dianiaya dan terluka di paha pada 24 April lalu. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji terus mengawal hingga Ibu Supriani bisa dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Februari Tameng, iNews melaporkan. Sejumlah wanita menggeruduk sebuah rumah dukun palsu pengganda uang di Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Para korban ini rugi hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah emak-emak geruduk sebuah rumah di Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Mama ini mengaku menjadi korban penipuan oleh pemilik rumah berinisial SP dan rekannya SG dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Aksi penipuan ini dilakukan dengan modus dukun pengganda uang. Korban juga membawa bungkusan kain berwarna putih dan berbagai jenis kembang sebagai syarat dari ritual yang diminta oleh pelaku. Aksi penipuan dilakukan sejak 5 bulan lalu. Masing-masing korban dimintai uang secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening hingga mencapai puluhan juta rupiah. Uang itu sebagai syarat penarikan uang goib sebesar 27 miliar rupiah yang dijanjikan oleh pelaku. Kita di Semedit ada 5 bulanan lah. 5 bulanan? Yang kalau di kamar kita nyewa tempat gitu, di kosan, kita adain ritual-ritual. Tapi kan kita udah lama mau kekeluargaan, tapi kok ujungnya sampai sekarang nggak ada keputusan. Terus kemudian kita sudah kumpul. Saat digeruduk, pelaku sudah tidak ada di rumahnya dan diduga telah melarikan diri. Para korban juga sudah melaporkan kasus penipuan ini ke polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Sidoarjo melakukan razia dan mengamankan sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. 4 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Razia senjata tajam sebagai upaya menekan angka kriminal dan tawuran terus dilakukan petugas kepolisian Sidoarjo. Dalam razia yang dilakukan, polisi mengamankan 5 orang kelompok remaja yang membawa senjata tajam. Dari 5 orang remaja yang diamankan tersebut, 4 orang diantaranya masih tergolong di bawah umur dan langsung dikirim ke Badan Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Sementara seorang lagi menjalani proses hukum lebih lanjut. Meski senjata tajam diketahui telah dipersiapkan yang digunakan sebagai senjata untuk tawuran antar kelompok remaja, namun pelaku mengaku senjata tajam tersebut sengaja dibawa untuk jaga diri. Petugas melakukan pengamanan dan melakukan pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan didapati di bawah penguasaan pelaku ada sajam, ya, sajamnya seperti yang ditunjukkan ini. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut sejumlah barang bukti senjata tajam milik pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah satu paslon dilempari oleh massa pendukung lawannya. Meski sempat ricuh, namun debat bisa berjalan dengan lancar. Kericuhan terjadi antara 2 pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi Jema, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan.
Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya mungkin nanti akan kita terapkan strategi yang baru. Akan kita lakukan analisa atau aneh pertama di Polda, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita lakukan. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dan untuk memperbarui informasi terkait kasus korupsi impor gula ini, sudah ada rekan Esra Ambarita di Gedung Kejaksaan Agung. Selamat siang, Esra. Apa informasi terbaru dari sana usai mantan Mendak Thomas Lembong ini ditetapkan menjadi tersangka? Iya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Baru saja kami dapatkan informasi dari pihak Kejagung bahwa akan mendalami proses tindak pidana korupsi ini yang melibatkan nama Tom Lembong ataupun politisi Tom Lembong yang baru ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa kemarin dan sudah dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan selama 20 hari ke depan demi kepentingan penyelidikan. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan dari pihak Kejagung bahwa peranan Tom Lembong ini adalah memberikan izin kepada salah satu PT untuk mengolah gula mentah menjadi gula pasir kristal. Kemudian dalam hal tersebut dilakukan impor oleh salah satu PT ini, yang mana ini sudah menyalahi aturan dari Mendak nomor 257 yang dikatakan bahwa pihak-pihak yang memperbolehkan izin untuk impor ini adalah pihak-pihak dari BUMN. Namun ini berbanding terbalik dengan aturan tersebut. Sehingga izin yang diberikan oleh Tom Lembong ini memberikan kerugian ataupun mengakibatkan kerugian kepada negara sebanyak 400 miliar. Dan tidak hanya itu saja, dalam rapat koordinasi ataupun dalam rapat dengan pihak-pihak terkait, ini dikatakan bahwa pada saat itu situasi di dalam negeri ataupun di Indonesia adalah mengalami surplus untuk gula, namun dan tidak mengharuskan untuk diimpor, sehingga ini menyalahi aturan atau berbanding terbalik dengan aturan yang sudah ada di pihak Mendak tersebut. Atas dasar hal tersebutlah dari pihak Tom Lembong ini diamankan sebagai tersangka, yang mana sebelumnya ini sudah diperiksa sebagai saksi sebanyak 3 kali hingga di pemeriksaan keempat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk pasal yang dikenakan ataupun dijerat ini berkaitan dengan Undang-Undang 31 tahun 1999, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan berikut kita dengarkan pernyataan langsung dari Kapus Penkum Kejagung, yakni Harli Siregar, berkaitan dengan update informasi dari Tom Lembong. Setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu. Tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah, oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu 1 tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan Iya, pemirsa, dari Kejagung juga menyampaikan atau menegaskan bahwa tidak ada unsur politik di dalam penetapan kasus ini. Dan sejauh ini pendalaman terus dilakukan untuk melihat lebih lanjut adakah pihak-pihak atau tersangka-tersangka baru yang akan ditetapkan oleh pihak Kejagung yang akan nanti disampaikan kepada publik melalui preskon update terbaru di hari ke depan. Demikian, kembali ke Anda Zila di studio. Dan kami akan nantikan preskon dari pihak Kejagung. Terima kasih, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor.
Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein apa ya ramenya gitu. Doain aja, biar Pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung ya, diganti semua, Mas. Dulu tahu kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Total kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Tetap. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad Persero telah mendapat orderan 4.600 kendaraan mobil Maung dari Kementerian Pertahanan untuk 2 tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 Maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, masih kurangnya pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah menjadi perhatian serius mantan anggota DPR RI 2 periode Ahmad HM Ali. Calon Gubernur Sulawesi Tengah ini menjanjikan perbaikan infrastruktur khususnya akses jalan jika ia terpilih nanti. Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali berkampanye di Desa Siniu, Kabupaten Parigi Mutong. Ahmad Ali memaparkan visinya dalam membangun Sulawesi Tengah, terutama di sektor infrastruktur. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur khususnya akses jalan merupakan prioritas utama jika ia terpilih sebagai gubernur. Dalam kampanyenya, Ahmad Ali menyoroti politisi yang kerap kali hanya memberikan janji tanpa tindakan nyata. Ia menekankan integritas dalam kepemimpinan sangat penting. Dirinya mengaku selama 2 periode sebagai anggota DPR RI, ia tidak pernah mengambil gaji dan memanfaatkannya untuk kegiatan sosial sebagai wujud pengabdian pada masyarakat Sulawesi Tengah. Hanya pemimpin yang bijaksana yang akan mendapatkan, pemimpin yang adil yang akan mendapatkan bonus seperti itu. Terus apa yang menjadi cita-cita kita? Saya bermimpi ke depan ketika jadi gubernur, saya tidak mau lagi ada jalan-jalan yang lubang-lubang di Sulawesi Tengah ini. Ahmad Ali maju dalam Pilkada Sulawesi Tengah bersama Abdul Karim Al-Jufri. Pasangan ini didukung 10 partai besar. Dengan koalisi besar ini, Ahmad Ali dan Abdul Karim optimis menang dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Firsyah Mawaldi Aditya, iNews melaporkan.
Masih di siang bersama saya Togi Sinaga, pemirsa, menjadi pekerja seks komersial. 5 wanita muda ditangkap di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menangkap 3 pemuda yang menjadi muncikari. Para wanita muda ini hanya tertunduk malu saat ditangkap aparat unit reskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat di sebuah kamar yang dijadikan tempat penampungan di rumah susun Boeing Kebon Kosong, Kemayoran. Kelimanya mengaku awalnya dijanjikan bekerja di sektor perhotelan dengan gaji layak, namun justru dipekerjakan sebagai PSK di salah satu hotel di Jakarta. Polisi juga menangkap 3 pemuda yang menjadi muncikari. Modus 3 muncikari ini menawarkan para wanita muda bekerjaan dengan gaji tinggi. Ketiganya lalu mengambil keuntungan dari setiap voucher booking para tamu dengan penghasilan per hari mencapai jutaan rupiah. Perekrutan penampungan dan memperkerjakan para korban sebagai PSK di Hotel Klasik Jakarta Pusat. Dengan kejadian ini tersangka 1 memperoleh keuntungan senilai 30.000 per voucher. Jadi satu voucher itu berlaku 1 jam. Itu menurut keterangan itu harganya satu voucher itu 165.000 rupiah. Dan karyawan tersebut mendapatkan kebagian 105.000. Lanjut untuk pihak penyalur, agen itu mendapatkan satu voucher itu 30.000. Kalau satu malam bisa 2 ataupun 3 karena per satu voucher itu 1 jam. Polisi masih mengembangkan kasus ini lantaran diduga masih banyak wanita muda lainnya yang menjadi korban. Sementara akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jepara ini menangkap seorang muncikari di sebuah hotel. Muncikari tersebut menawarkan perempuan di bawah umur kepada pria hidung belang. Petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jepara menggerebek seorang mucikari berinisial MDH di sebuah hotel. Dalam penggerebekan, mucikari tersebut bersama 2 perempuan di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. MDH pun langsung diamankan ke Mapolres Jepara. Dari hasil pemeriksaan polisi, MDH menawarkan kedua perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial dengan memanfaatkan media sosial hingga WhatsApp. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, transaksi berlanjut di sebuah hotel. Setiap transaksi pembagian hasil berdasarkan kesepakatan tersangka dengan korban. Pelaku ini sebagai mucikari, jadi dia menggunakan korban, yang mana korban ini masih di bawah umur, ada 2 orang korban, yaitu dia menawarkan untuk istilahnya digunakan untuk kegiatan prostitusi. Jadi dia menggunakan media sosial melalui Facebook, kemudian juga di WA juga, WhatsApp. Terus kemudian dia tawarkan apabila ada pelanggan yang tertarik, kemudian ada transaksi melalui tersangka ini. Kemudian teknisnya pembagian hasil berdasarkan kesepakatan dari dari si tersangka ini dengan korban. Dari pengakuannya, tersangka baru 2 pekan menjadi mucikari. Setiap kali kencan, MDH menawarkan tarif mulai dari Rp300.000 hingga Rp350.000. Keuntungannya bisa 1 sampai 2 juta. Kalau pembagiannya untuk korban? Pembagiannya 60-40%. 60-40? 60-nya siapa? 60 yang 9, 40 saya. 2 korban itu sudah dijual ke berapa orang? 2 korban itu? 2 orang 10 lebih, 2 minggu. 2 minggu. MDH dijerat pasal tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya, pemirsa, viral di media sosial, sebuah warung makan Padang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dirazia ormas. Warung makan Padang tersebut dirazia karena tidak dimiliki oleh orang asli Padang. Padang aja, Padang aja,
Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan razia terhadap rumah makan Padang yang berada di depan Rumah Sakit Walet, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang yang diduga tergabung dalam perhimpunan Ikatan Keluarga Minang merazia rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang asal Padang. Pihak pedagang sempat kaget dengan kedatangan kelompok tersebut yang tiba-tiba mencopot tulisan masakan Padang yang terpasang di kaca etalase. Sementara warung makan Padang ini sudah berdiri sejak 2 tahun lalu. Kita didatangin oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin harga Padang. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai. Karena saya juga siswa dari PKBM, PGB, pembinaan dari Kodim. Pak Sofiani. Mas sendiri asli orang Padang apa orang mana? Saya asli orang Jakarta. Akibat kejadian ini, pihak pedagang masakan Padang mengaku sepi pembeli. Pedagang pun berharap pihak berwajib membantu meluruskan masalah ini agar mereka bisa kembali berjualan dengan tenang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Thailand menemukan sampel anggur Shine Muscat mengandung residu kimia atau pestisida yang telah masuk dan dipasarkan di Indonesia. Merespon hal tersebut, Komisi 9 DPR RI ini menegurkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM karena lalai membiarkan anggur tersebut beredar di Indonesia. Anggur Shine Muscat menuai perhatian masyarakat usai pemerintah Thailand menemukan residu zat kimia berbahaya dari anggur tersebut. Anggur impor ini telah beredar di pasar Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dinilai lalai membiarkan anggur Shine Muscat beredar di Indonesia. Meski demikian, BPOM menyebut belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu zat kimia pada anggur Shine Muscat di pasar Indonesia. BPOM pun segera melakukan koordinasi dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian. Kalau saya menyarankan BPOM turun bersama-sama dengan pihak karantina imigrasi, ya, turun, cek, kalau benar anggur ini berbahaya ya tarik, buang, musnahkan, nggak boleh diedarkan. Itu jalan satu-satunya. Kalau nggak, ya saya kira sama aja mereka membahayakan rakyat Indonesia. Anggur ini seharusnya kan hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan Badan Karantina. Jenis residu pestisida jika dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan resiko penyakit, mulai dari kanker, kerusakan hati, dan berbagai penyakit lainnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Nadifa, iNews melaporkan. Bisa Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar sosialisasi dan simulasi makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ke-25. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar sosialisasi makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Acara digelar dalam rangkaian hari ulang tahun ke-25 Kementerian Kelautan dan Perikanan yang jatuh pada 26 Oktober. KKP membagikan ribuan kotak makan bergizi gratis dengan menu hasil laut dan makan bersama dengan warga pesisir yang berada di Pulau Untung Jawa. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa makan bergizi gratis merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo. KKP menyiapkan 32.700 kotak makan bergizi di 150 unit pelaksana teknis KKP di Indonesia, termasuk di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Diharapkan melalui program makan bergizi gratis ini bisa mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas. Makan bergizi ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami juga ditemani oleh
rekan kami dari Badan Gizi Nasional untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini berjalan bersama-sama. Nanti ke depannya juga akan dilaksanakan kegiatan makan bergizi bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil. Selain pembagian makan bergizi gratis, KKP pun turut mengadakan bakti kesehatan yang disambut positif oleh warga. Aduh, sangat-sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali karena jarang keadaan begini, jarang paling kita paling ke puskesmas doang. Kalau ini kan mungkin obatnya agak bagus gitu kan. Pelayanan juga agak bagus, antrian juga bagus gitu ya. Gitu. Jadi lebih senang Pak? Senang, ya alhamdulillah. KKP juga memberikan bantuan sosial berupa sertifikat kecakapan nelayan kepada 184 nelayan yang telah mengikuti bimbingan teknis. 200 alat menangkap ikan, 30 unit pancing ulur, 500 paket perbekalan melaut atau sembako hingga benih ikan untuk kelompok pembudayaan ikan. Dari Untung Jawa Kepulauan Seribu, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.